Sesaat lagi Anda mengikuti dialog agenda kita. Selamat mengikuti. 104,7 Abdi Persada FM bergerak untuk Banua. Selamat pagi insan Persada, sudah berbuat baik apakah Anda hari ini? Berjumpa kembali bersama saya Georgie Satrio di program Dialog Agenda Kita. Untuk hari ini di edisi Senin 22 April 2024 insan Persada. Gimana kabar Anda untuk hari ini? Mudah-mudahan semua dalam sehat walafiat. Dan senang sekali saya bisa hadir menjumpai Anda di program Dialog Agenda Kita, yang mana tentunya ini kita punya satu program yang spesial sekali di hari yang spesial juga insan Persada. Dan ini untuk dialog agenda kita edisi hari ini spesial sekali dalam memperingati Hari Puisi Nasional 2024. Dan tentunya saya tidak sendiri, insan Persada sudah hadir juga di studio kita saat ini seorang yang spesial juga tentunya. Beliau ini seorang sastrawan yang juga Ketua Dewan Sastra ASKS atau Aruh Sehan Kalimantan Selatan tadi. Arus Sastra Kalimantan Selatan. Dan langsung saja tadi sudah terdengar suara beliau. Kita perkenalkan insan Persada, ada Ali Samsudin Arsy. Selamat pagi menjelang siang. Pagi Pak juga. Ali, sehat, semangat. Saya panggilnya Pak Ali, Pak ya. Oh, boleh. Baik. Ya, insan Persada, untuk dialog agenda kita hari ini di hari yang spesial, tentunya sudah hadir juga seorang yang spesial juga untuk menemani di program dialog agenda kita hari ini 1 jam ke depan. Yang mana tentunya dapat saya informasikan untuk dialog agenda kita ini bisa Anda dengarkan melalui streaming kita di www.abdipersadafm.co.id, atau Anda juga bisa langsung menyimak atau menyaksikan melalui channel YouTube kita insan Persada di Abdi Persada 104,7 FM channel. Untuk Anda yang pengen komentar, nanti bisa langsung torehkan live chatnya di kolom komentar di channel YouTube kita. Nanti yang ingin bertanya bisa langsung akan dijawab oleh Bapak Ali ya. Baik, di hari ini sebenarnya spesial sekali untuk karena kemarin di 21 Maret ya Pak ya. 21 Maret ini Hari Puisi Dunia. Dunia. Nah, untuk saat ini di hari ini kita juga akan bahas terkait dengan Hari Puisi Nasional 2024, di mana hari ini untuk tema kita adalah keindahan dalam alunan. Nah, puisi sendiri ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia insan Persada, puisi ini adalah merupakan ragam sastra yang bahasanya itu terikat oleh irama, kemudian matra, rima, dan juga penyusunan lirik dan bait ya. Dan puisi ini juga diartikan sebagai gubahan dalam bahasa yang bentuknya itu dipilih dan ditata secara cermat. Nah, kita akan bahas lebih dalam terkait dengan puisi ini bersama sastrawan Ali Samsudin Arsy lebih jauh. Baik, sebelum kita ke sana, mungkin sedikit cerita dulu untuk Pak Ali Samsudin Arsy selaku Ketua Dewan Sastra. Kesibukannya saat ini apa aja nih? Ya, kita karena di ini ya ada punya sanggar di Kindai, kemudian juga beberapa komunitas, walaupun komunitasnya juga ada di hulu sungai. Jadi aktif beberapa bulan ini mengembangkan atau menggairahkan kesastraan itu di hulu sungai juga. Di Barabai khususnya. Misalnya di Balai Rakyat itu ada agenda yang tiap bulan kami susun dan saya ikut terlibat di dalamnya, yaitu malam persinggahan puisi di Kota Embun. Itu satu. Kemudian ada juga yang di hulu sungai, pergerakan sarasehan atau diskusi atau dialog atau badadapatan dan bapak pandiran tentang kesenian. Itu di komunitas Aksara Pahuluan. Nah, Aksara Pahuluan ini yang di Benua Anam. Jadi ada Tanjung, ada Amuntai, ada Barabai, ada Kandangan, ada Tapin, ada Paringin. Ya, Balangan itu. Nah, jadi kami secara mandiri mengadakan pertemuan-pertemuan inten tiap bulan sekali. Dan bisa saja mungkin pernah yang 2 kali 1 bulan. Jadi tidak menentu, dan itu tidak berdasarkan keterikatan harus dengan dinas tertentu misalnya, tapi kami bergerak sendiri dan
mencoba mencari info tentang kesenian di daerah itu. Termasuk saya sendiri juga aktif di Banjarbaru dan di Kindai Seni Kreatif beberapa waktu yang tadi sibuk juga dengan pelatihan-pelatihan. Wah, jadi artinya khusus di kesastraan lah. Kesibukan khusus di kesastraan. Dan ini hari ini meluangkan waktu untuk hadir spesial di Abdi Persada. Alhamdulillah bisa diundang, terima kasih sekali. Baik, ya beliau ini juga insan Persada. Saya informasikan juga sibuk sebagai menulis puisi juga, Pak Ali ya. Kemudian cerpen, kolom juga ini sejak tahun 1982 hingga sekarang nih Pak ya. Betul. Dan menulis jenis baru juga berupa Gumam Asa. Itu genre baru. Yang kita perjuangkan untuk diakui nanti sebagai salah satu jenis dalam kesastraan Indonesia. Nah, terlibat sebagai juri juga di kesastraan tadi ya. Betul. Kemudian editor buku juga, kurator karya sastra, dan tadi juga banyak aktivitas lain yang mana disebutkan juga ini sebagai narasumber di seminar-seminar juga tadi. Dan tentunya sudah ada berapa nih Pak kumpulan, sudah adakah buku kumpulan puisi yang diterbitkan? Iya, sejak 1987 itu sudah menerbitkan buku puisi. Waktu itu saya masih kuliah di FK TK Unlam ya, atau diploma gitu. Itu satu buku judulnya Asa, dan kemudian lalu ada Tafsir Rindu. Kemudian di di Banjarmasin Pos yang terbit tiap hari di Ruang Dahaga itu 1000 ranting 1 daun. Sampai beberapa mungkin bayang-bayang juga ada. Sampai yang terakhir itu yaitu Sendra Dara-Dara dalam bentuk Gumam Asa. Gumam Asa sendiri itu ada 8 buku. Jadi buku pertama sejak 2009 awal Januari, kemudian 2009 di Desember saya terbitkan lagi Gumam. Itu yang pertama adalah Negeri Benang pada Sekeping Papan. Lalu yang kedua Gumam Asa itu Tubuh di Hutan-Hutan. Yang ketiga Istana Daun Retak. Yang keempat Bungkam Mata Gergaji. Yang kelima Desau. Yang keenam Cao Cao Cuacau. Yang ketujuh Jejak Batu Sebelum Cahaya. Dan yang kedelapan ini baru saja 2003 itu Sendra Dara-Dara. Nah, khusus untuk Gumam memang ini sebenarnya genre ke arah-arah puisi campur aduk ya. Jadi apa yang terlintas saja bisa ditulis, dan itu merupakan hal yang menyenangkan bagi saya dalam menulis untuk dalam proses kreatif, dan ini menentukan nanti ke jenis-jenis yang lain. Jadi Gumam itu bisa sebagai batu pijakan saya untuk menulis yang lain. Wah, jadi kalau melihat dari tahun 87 tadi ya Pak Ali ya. Waduh, lama banget nih. Itu udah nerbitkan buku. Sudah nerbitkan buku juga tapi kalau menulis sejak 82. 82 nulisnya. Kan dulu saya SMA di Jogja ya. SMA di Jogja, di situ ada terbitan yang namanya Kultum. Kultum kalau salah, Kultum. Nah, itu dari terbitan yang sangat sangat setengah koran itu dulu jenis tabloid, sampai ini untuk hari ini dia jadi majalah. Majalah. Saya udah nulis di sana. Jadi uniknya saking seringnya menulis itu saya ditarik untuk jadi tim wartawan redaksi di dalamnya itu. Jadi sempat SMA sudah bergelut di dalam koran ini tabloid itu. Dari zaman SMA. Cuma gini yang ingin saya mau ceritakan, bahwa ketika saya menulis puisi di sana, cerpen dan kolom itu mereka langsung memberikan yang post wesel itu ya, wesel ya dulu ya, wesel untuk pembayaran honornya itu. Dulu dapatnya 4.000, 5.000, tapi zaman dulu ya. Zaman dulu. 82, 83 nilainya besar. Kita bandingkan aja langsung ya. Suasana bersastra kita di sini juga untuk penghargaan itu mungkin masih perlu proses panjang kita di sini untuk meningkatkannya. Wah, jadi artinya dari zaman SMA sudah menulis ya, dan itu menghasilkan. Dan sampai saat ini sampai saat bisa kebayang ini sudah sekitar hampir 40 tahunan menulis Pak ya. Betul. Waduh, keren sekali Insan Persada. Baik, sebenarnya nah ini yang mungkin jadi pertanyaan saya juga, jadi pertanyaan yang lain juga nih Pak Ali. Sebenarnya untuk
Hari Puisi. Kalau kita sempat browsing atau sempat yang kita tahu, kalau untuk yang dunia itu tanggal 21 Maret, Pak ya. Betul. Nah, sebenarnya ada tanggal 28 April juga. Iya. Nah, untuk di Indonesia sendiri, apakah ada tanggal khusus untuk memperingati Hari Puisi ini, Pak Ali? Ya, baik. Di Indonesia sebenarnya untuk pemerintah atau katakanlah resmi gitu ya, resmi itu belum ada. Belum ada. Jadi ada ada dua opsi yang ditawarkan oleh teman-teman penyair se-Indonesia. Bahkan yang pernah dideklarasikan di Riau itu kalau tidak salah ya, mungkin di Sumatera. Tapi di situ dihadiri oleh Presiden penyair Sutarji Kalsumbahri. Itu satu kelompok ya, 26 Juli dia berdasarkan kelahiran Khairil Anwar. Tapi ada juga kelompok lain yang mendeklarasikannya juga untuk Hari Puisi itu tanggal 28 April ini. Nah, untuk Banjarmasin atau Kalsel itu sebenarnya tidak tahu bergeraknya kemana. Mungkin apakah mengikuti. Kalau bisa ajukan sendiri juga kan bagus itu. Betul. Jadi kita punya hari sendiri gitu. Iya. Nah, ini sebenarnya harus segera Indonesia ya, mungkin secara resmi, mungkin lewat Dinas Pariwisata Kebudayaan atau Dinas Pendidikan, dan Presiden mungkin ketok palu untuk menentukan yang mana. Tapi ini tergantung, dan ini jadi bagus. Jadi ada persaingan dulu lah di bawah, biar aja dulu bergolak gitu. Tapi kan sastra bergolaknya dalam pemikiran. Jadi asik-asik aja lah kita buat jadi rame aja gitu. Nah, mudah-mudahan ya nanti ada ketentuan yang pasti di mana harinya ya. Yang sudah diketok. Apakah ambil 28 di April, apakah yang 26 Juli atau ada alasan lain kan? Ini tergantung argumen dan siapa nanti yang menentukan kebijakan itu. Tapi untuk yang dunia. Untuk dunia itu kan UNESCO malah itu kan tahun 1999 dan hasil dari konferensi PBB itu di Paris ya kalau tidak salah, di Paris di Perancis, dan itu mereka sangat sangat mengetahui dan mencermati bahwa puisi itu bagian penting. Ya, puisi itu bagian penting dan itu harus bisa dipertahankan, dikembangkan, karena mereka mencermati puisi dari puisi itu banyak pengembangan bahasa, kemudian juga proses menulis, lalu di situ ada tingkat ekspresi yang bisa bisa menjelajah ke hal lain yang kadang-kadang pada situasi formal tidak ditemukan. Jadi di puisi itu bisa masuk di celah-celah yang bahkan sampai ke lorong gelap gitu. Aduh, ini ya istilahnya. Aduh, betul. Baik. Ya, mudah-mudahan nanti juga untuk ditentukan untuk tanggal pastinya ya, Pak Ali ya. Kita berharap ada yang resmi. Ada yang resmi nanti. Apakah itu tanggal 26 atau 28 April itu tadi, Pak ya. Kalau perlu Hari Puisi Kalimantan Selatan kan Hari tidak apa Puisi juga, Kalimantan ya kan? Selatan punya tanggal sendiri gitu. Bahkan Hari Puisi Banjarbaru misalnya. Betul. Nah, kalau kemarin Pak 21 Maret Hari Puisi Dunia. Ini ada agenda yang dijalankan ini Pak di Kalimantan Selatan? Untuk di Kalimantan Selatan itu biasanya yang saya lihat itu ada di Puisi and Action-nya di Minggu Raya. Ya kan, itu mereka tiap bulan inten dan itu bagus. Kita support saja untuk kegiatan itu. Untuk yang lain saya kira belum terlihat apakah di tempat lain. Tapi yang jelas kalau di Indonesia banyak kegiatan-kegiatan itu secara komunal ya, secara komunitas. Nah, itu. Tetapi untuk dunia tentu saja mereka menghormati, paling tidak membuka kembali lah kitab-kitab sastra, kitab-kitab atau si penyairnya sendiri atau si penulis puisinya sendiri, itu yang kita baca, kita ungkap lagi, termasuk seperti Shakespeare ya kan, kemudian Eric Dixon, kemudian ada juga yang lain, bahkan sampai Jalaluddin Rumi, Khalil Gibran misalnya, dan puisi-puisi dunia itu sangat menginspirasi. Tinggal daya kalau saya mengkritiknya teman-teman di Kalimantan Selatan ini, daya militansi kita itu harus diperkuat lagi. Betul. Untuk dalam penulisan ya, untuk dalam penulisan
Kemudian juga ada pembacaan dan tampil-tampil. Kita tidak bisa berharap hanya 1 tahun sekali dalam perayaan Arus Sastra Kalimantan Selatan. Kita harus punya kegiatan-kegiatan lain. Yang intens juga di Kambuk, saya lihat di Kambuk itu di Banjarmasin, Kampung Buku yang dikelola oleh Hajriansah. Kemudian beberapa teman dari tadi yang saya ceritakan bahwa pertemuan-pertemuan di Aksara Barito di awalnya, kemudian Aksara Pahuluan, ini membangkitkan kembali geliat-geliat berkesenian secara umum, secara luas, tapi nanti akan menuju ke puisi, karena puisi sangat penting untuk dikembangkan. Betul. Nah, saat ini Pak Ali, gimana ini peminat puisi, apalagi tergerus oleh zaman nih saat ini kan Pak ya, karena teknologi mungkin juga sedikit mempengaruhi ini. Nah, peminat puisi kemudian sastrawan ini seperti apa untuk saat ini Pak Ali? Puisi ini sebenarnya sangat maju ya, sangat ramai sebenarnya, walaupun ramainya itu boleh dikatakan dia agak dunia di ruang yang agak sunyi, agak itu ya. Tapi kalau kita lihat di medsos itu sebenarnya puisi sangat ramai sekali, dan di mana-mana orang melakukan kegiatan-kegiatan berpuisi, tidak tergantung dalam adanya budget atau biaya dari pihak tertentu, tapi kadang-kadang secara pribadi masih bagus. Dan tiap tahun pasti ada kegiatan-kegiatan puisi itu. Cuma dia harus puisi harus membuka, atau puisi dan masyarakat luas itu harus membuka diri juga untuk melihat puisi itu. Puisi mungkin sudah menawarkan kepada dia bahwa ini loh karya puisi, kami menulis puisi, kemudian ini puisi kami yang kami bacakan. Nah, untuk terutama di Kalsel ya, untuk di Banua kita ada masih rentang jarak bahwa di luar dari orang-orang puisi itu belum begitu rekat. Dan ini perlu mungkin usaha yang usaha untuk saling, seperti Abdi Persada menyampaikan konsep seperti ini kan, ini salah satu bagian usaha merekat itu. Bisa mengundang sastrawan-sastrawan lain untuk lebih lebih bisa tergabung gitu. Betul. Pak ya. Jadi selain Pak Ali sendiri ini di Arus Sastra Kalimantan Selatan sebagai seorang sastrawan, juga sebagai ketua Dewan Sastra ini, masih banyak di Kalimantan Selatan Pak ya untuk sastrawan lain. Oh banyak. Kita kita bisa menghitung ketika ada Arus Sastra Kalimantan Selatan. Tahun ini 2024 ini di Barabai, di Hulu Sungai Tengah. Tapi untuk yang kemarin itu di Banjarmasin, paling tidak 1 tahun itu sudah kelihatan berapa jumlah penulis ya yang ada di Kalimantan Selatan. Walaupun di luar itu banyak masih, terutama misalnya bagaimana aktivitas guru masing-masing di sekolah, dan kita tidak tahu berapa siswanya yang menulis. Nah, untuk apalagi posisi Balai Bahasa misalnya itu sangat menentukan juga untuk pengembangan bahasa. Di sore hari nanti sampai hari Kamis itu kami terlibat dalam untuk kegiatan revitalisasi bahasa daerah ya, bahasa Banjar. Itu menulis puisi, menulis cerpen, ada juga pidato ya mungkin kegiatan itu, dan itu diadakan dalam bentuk kesastraan seperti ini juga, dan sangat-sangat penting bahkan pesertanya nanti guru-guru. Saya sangat senang guru-guru begini ya. Posisi guru itu kan ada di satu tempat, dia tinggal di situ dan sangat lama nanti kan. Kalau dia aktif gurunya, maka dia menjadi server ya, jadi penyaring. Untuk yang kalau siswa kan datang paling 3 tahun, ada yang sampai hanya 6 tahun. 6 tahun juga nggak full ya. Paling 2 tahun terakhir kalau di SD, sekolah dasar itu. SMP 3 tahun misalnya. 3 tahun itu juga masih banyak kesibukan, paling juga dia aktif bisa setahun atau setahun setengah. Termasuk SMA ya. Tapi kalau gurunya di sana yang aktif, saya bisa bayangkan berapa siswa yang ikut terlibat, dan itu sangat berkesan bagi mereka. Tergantung nanti bagaimana mereka membelajarkannya.
Ya, jadi artinya memang puisi ini lebih banyak di sekolah gitu Pak ya, untuk apa namanya? Sebenarnya di situ cikal Cikal bakalnya bakal. itu sebenarnya itu. Cuma kalau yang disebut sebagai penyair atau sastrawan yang sudah masuk ke apa ya, ruang besar, ruang makronya masyarakat gitu ya, itu akan terjadi nanti Seleksi lagi untuk menjadi seorang sastrawan Benar-benar, iya. ya Pak ya. Baik. Tidak gampang sebenarnya. Tidak gampang. Sebenarnya tidak gampang, tapi bisa kita gampangkan saja ketika menulis puisi yang apa adanya, yang dia menurut dia udah jadi puisi. Karena Sutarji juga mendefinisikan agak ini ya, agak longgar, dan itu membuka ruang. Kalau Anda meniatkan menulis puisi, ya sudah, itulah puisi. Betul. Sangat sederhana kan? Karena sekarang tanpa disadari pun ketika kita berkata-kata di media sosial gitu Pak ya, mengungkapkan isi hati, Betul. itu juga mungkin bisa dibilang Ya sudah, sudah jadi puisi. Asal ditulis aja itu, ini puisi saya misalnya, ya selesai kan? Jadi susah-susah gampang tadi, betul. Baik. Nah, itu susah-susah gampangnya ini. Sebenarnya ada berapa jenis puisi nih Pak? Tadi seperti Pak Ali bilang di awal, apa namanya, ada Gumam Asa. Ini karya yang baru nih saya lihat itu ya. Betul. Nah, selain Gumam Asa, ada jenis apa lagi untuk puisi-puisi ini Pak Ali? Iya, dulu tahun 70-an kita kenal, dulu 70-an ya itu Beling misalnya, Beling. puisi Beling yang nyeleneh-nyeleneh apa gitu ya. Nah, kemudian ada puisi yang prosais, kemudian dikembangkan juga mungkin yang semacam protes, semacam apa, seperti Rendra dulu, ya kan, ada Wiji Tukul, ada Khairil Anwar. Ada yang romantis, seperti yang sebelum Khairil misalnya, darinya Muhammad Yamin, ya kan, J.Eta Tengkeng, kemudian Amir Hamzah. Secara keseluruhan paling tidak ada dua ya, ada dua pandangan bahwa yang prismatik dan yang apa, yang vulgar, yang atau yang jernih lah, yang bisa dianu. Tapi ada juga yang memang bergeraknya semau-maunya aja, semau-maunya, dan itu daya-daya kreatif bebas dan bisa dikembangkan. Nah, kalau sastra secara garis besarnya kan kita tahu ada prosa, ada puisi, ada drama. Nah, kalau saya sih mau masukkan lagi ke bagian yang lain, yaitu dengan adanya Gumam misalnya. Gumam Asa itu. Dan kelahiran Gumam juga tidak gampang. Banyak saja yang menolak, dan itu wajar lah, ya kan. Kemudian ada yang mendukung, ada yang memberikan support dan segala macam. Untuk saya sendiri sejak sebenarnya 1987 saya sudah menulis Gumam. Jadi sudah. Saya penasaran nih Pak Ali. Gumam Asa ini seperti apa sih Pak Ali? Gumam itu gini. Apa kita bergumam? Ya. Kemudian ditulis. Cuma ditulis saja kan. Gumam itu kan anggaplah tidak karuan, kemana saja tidak jelas. Pokoknya strukturnya juga tidak begitu mengikuti aturan-aturan. Ya kan, kalimatnya juga nanti dibolak-balik. Pokoknya terserah aja. Terserah aja. Ya terserah aja. Aduh, saya jadi penasaran Pak Ali, nanti Kan pengen bagian dari mengekspresikan diri. Iya. Jadi gumam seperti itu tadi Pak ya? Ya. Saya bisa, kalau mau ditampilkan misalnya ada tampilan ya, misalnya saya bisa 1 jam atau anggaplah 20 menit itu sudah bisa menghasilkan berapa halaman gumam. Dan itu langsung bisa, spontan tanpa karena memang tidak konsep dia, tidak ada tertulis, tidak ada terkonsep lebih dulu. Ya. Apa yang ada dalam pikiran dituangkan selesai, ditulis, selesai. Dan itu hak masing-masing orang untuk menuangkan kan. Tidak ada batasan. Jadi tidak ada juga batasan, entah itu batasan nilai-nilai apa gitu. Iya, itu nanti hasilnya bisa dilihat bagaimana kan. Itu tergantung masing-masing orang nanti kemana dia prem dia apa punya memori, dia akan menuangkan ke situ. Dan itu secara spontan. Kalau saya untuk Gumam Asa spontan. Dan rata-rata yang saya tulis itu tidak diedit lagi. Tanpa diedit lagi. Oh ya udah, itu langsung aja. Langsung jadi. Wah. Tapi kalau puisi prosesnya beda. Nah, mungkin harus pilih dulu, kemudian ada perenungan, bahkan ada pengendapan dulu, nanti baru diulang. Jangan-jangan 1 minggu tuh bisa 1 puisi. Dan lebih ini Pak ya, lebih sulit dibanding Gumam Asa tadi. Bukan, kalau sudah terlatih sih bukan sulit lagi. Iya. Tapi dia akan lahir sendirinya. Cuma
lebih ketat lah jadinya, lebih diperhitungkan. Baik. Karena puisi ada kaitannya dengan pemilihan diksi kan. Nah, untuk insan persada yang mungkin penasaran hasil karya dari Pak Ali tadi Gumam Iya. Asa. Yang terakhir tadi judulnya apa Pak Ali? Sendra Dara-Dara. Sandra Dara-Dara. Ini mungkin untuk insan persada yang pengen Iya. dapetin bukunya di mana nih Pak Ali? Rata-rata buku saya itu kan karena diterbitkan secara mandiri, jadi tidak terlalu banyak, kecuali kalau mereka bisa menghubungi atau ingin memiliki, kadang-kadang bisa langsung kontak saya aja. Langsung kontak ya. Jadi seperti itu. Baik. Nah, ini insan persada gambarannya mungkin bisa Anda lihat buku karya dari Pak Ali Gumam Asa nih ke kamera. Sandra Dara-Dara. Sendra Dara-Dara. Wah, ini menarik nih. Dulu ada saya punya yang lain lagi, yaitu Cao Cao Cua Cao. Cao Cao Cua Cao. Itu yang ketujuh. Yang ketujuh. Wah. Yang keenam. Yang keenam. Jadi untuk insan persada yang mungkin penasaran dengan hasil karya Pak Ali ini, Gumam Asa yang ini yang terbaru Sandra Dara-Dara, bisa langsung menghubungi Pak Ali ya. Boleh. Di mana Pak Ali bisa menghubungi? Di nomor mungkin bisa, atau ke Kindai aja langsung. Langsung ke Kindai. Kindai Seni Kreatif yang dekat Lapangan Golok. Dekat Lapangan Golok di Landasan kawasan Ulin. Landasan Ulin Banjarbaru. Nah, itu Dekat dia. bandara itu. Jadi insan persada yang penasaran langsung bisa ke sana ya. Baik. Nah, kita kembali ke puisi ini Pak Ali. Ya. Syarat bikin puisi. Ini ada syarat-syarat tertentu kah ketika kita ingin menulis sebuah hasil karya puisi? Kembali tadi ya, saya udah katakan ke definisi yang disampaikan oleh Sutarji yang akhir-akhir ini jadi ramai juga itu. Ya, kalau sudah niat ingin menulis puisi, maka apapun hasilnya, apapun juga bentuk yang ditulis, itu adalah puisi. Jadi kalau saya menambahkan satu saja, kalau misalnya bertanya syarat, apa syaratnya? Hanya satu kata saja, berani aja. Berani aja. Ya udah berani mau menulis puisi dan berani, maka jadilah puisinya. Jadi artinya apapun juga ya. Apapun itu. Dan ketika kita mengatakan ini puisi saya, ya itu puisi. Ya sudah, puisi lah itu. Jadi tidak ada syarat-syarat. Siapa yang berani membantah, kan tidak ada juga. Jadi artinya tidak ada syarat-syarat khusus untuk membuat sebuah puisi. Tentu saja nanti dia akan berproses kan, bagaimana menuju ke yang diinginkan oleh orang, mungkin kan begitu. Tapi untuk penulisan secara awal dari pribadi dulu, itu udah puisi. Ya, karena tadi seperti saya bilang, banyak orang di sosial media, entah itu di story status, ketika sedih dia berkata-kata, kemudian menulis sebuah kalimat-kalimat, ada yang mengekspresikan tentang diri, kemudian ada yang sebuah bentuk protes juga, tadi karena ini masuk dalam jenis puisi Pak ya. Betul. Jadi pamfletnya Rendra itu protes juga. Dan itu ketika kita berani menulis itu adalah puisi Pak ya. Betul. Wah, jadi mungkin Anda tanpa Anda sadari insan persada, ketika Anda di situ menorehkan sebuah tulisan, sebuah kalimat, dan itu bisa disebut puisi. Ya. Dan itu bisa dikembangkan lagi. Bisa dikembangkan lagi. Bahkan kalau bisa bikin aja jenis baru. Jenis baru. Jadi terbuka untuk namanya kreatif tadi. Tidak stagnan, tidak kaku. Kecuali ya, kalau kecuali yang sudah ada nama, misalnya Sair. Tentu saja mereka sudah punya, ya kan, konteksnya seperti apa, bagaimana rima akhirnya. Kalau perlu ada rima horizontal, ada rima vertikal yang harus dimainkan. Pantun misalnya, tidak bisa pantun langsung di luar dari yang sudah ada itu. Kalau ingin lebih berkreasi, bikin yang baru. Salah satu contohnya dengan kata berani tadi ya. Saya juga berani dengan Gumam Asa. Wah, ini nih. Saya makin penasaran dengan Gumam Asanya. Nanti saya coba cek ya. Oke. Nanti hadiahnya apa, bukunya saya hadiahkan sama Anda nih. Waduh, ya, terima kasih Pak Ali. Saya penasaran dari tadi soalnya. Ya, kita break dulu sebentar Pak Ali. Oke. Masih menarik sekali insan persada. Kita masih akan berbincang dengan sastrawan Ali Samsudin Arsi yang juga selaku Ketua Dewan Sastra Arus Sastra Kalimantan Selatan. Masih di dalam program Dialog Agenda Kita, dan saya juga undang Anda yang ingin bertanya mungkin ya, bisa langsung torehkan live komentar Anda di live chat di channel Abdi Persada, di Abdi Persada 104,7 FM channel. Pastikan Anda tetap di Dialog Agenda Kita. Kondisi sampah di Indonesia sekarang tidak sedang baik-baik saja. Karena sampai saat ini, Indonesia masih menghasilkan bertonton sampah plastik perharinya.
Terjadi penumpukan sampah plastik di sungai tentu akan menyebabkan banjir dan penyebaran penyakit menular. Belum lagi sampah plastik yang sangat tidak ramah lingkungan karena memerlukan ribuan tahun untuk dapat terurai. Dan juga pembakaran sampah plastik menyebabkan asap beracun dan berbahaya. Bukan hanya di sungai dan daratan, bahaya sampah plastik mengancam keberlangsungan ekosistem laut. Nah, mulai saat ini kita wajib mengurangi penggunaan barang atau kemasan plastik sekali pakai. Caranya dengan membawa tumbler atau botol minum sendiri, menggunakan tas kain saat berbelanja, tidak menggunakan sedotan plastik, dan membuang sampah pada tempatnya. Yuk, selamatkan bumi Indonesia dari sampah plastik. Pesan ini disampaikan oleh Abdi Persada 104,7 FM bergerak untuk Banua. 104,7 Abdi Persada FM. Waspada demam berdarah denggi. Penyakit demam berdarah denggi atau DBD adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus denggi yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Demam berdarah ada di sekitar kita. Lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan langkah 3M+. Menjaga kebersihan lingkungan, menimbun barang bekas yang tidak terpakai, menghilangkan genangan air, menaburkan bubuk abate atau lavarsida di tempat penampungan air yang sulit dibersihkan. Hindari menggantung pakaian di dalam rumah. Hindari gigitan nyamuk dengan menggunakan kelambu saat tidur. Dan gunakan obat nyamuk. Perangi nyamuk dengan cermat. Jangan biarkan kasus DBD semakin merebak. Stop demam berdarah denggi. Pesan ini disampaikan oleh Abdi Persada 104,7 FM bergerak untuk Banua. Siapa bilang narkoba menyelesaikan masalah? Justru sebaliknya, narkobalah yang menjadi penyebab masalah. Saya Haji Sabirinur, Gubernur Kalimantan Selatan, menghimbau kepada masyarakat Kalimantan Selatan jangan menggunakan narkoba, karena narkoba membuat Anda lemah dan membuat masa depan Anda musnah. Dipersembahkan oleh 104,7 Abdi Persada FM. 104,7 Abdi Persada FM. Setiap pelaku pasti memiliki kenangan. Masih seperti yang dulu. Hanya satu yang hati-hati cinta juga bisa membawa berdiri belum romanku. Gelap-gelip lampu di kota. Mari mengenang kembang-kembang kenangan bersama saya Abang Isur di Nostalgia Persada setiap Senin jam 4 sore hanya di 104,7 Abdi Persada FM bergerak untuk Banua. 104,7 Abdi Persada FM. Anda masih mengikuti dialog agenda kita. Masih di 104,7 Abdi Persada FM, Insan Persada masih di program Dialog Agenda Kita. Masih bersama saya Jorji Satrio dan juga masih bersama sastrawan Ali Samsudin Arsi selaku Ketua Dewan Sastra Aruh Sastra Kalimantan Selatan. Kita masih dalam keindahan dalam alunan yang mana ini dalam rangka memperingati Hari Puisi Insan Persada. Sudah dijelaskan tadi di awal, tentunya banyak sekali dan juga di sini karya dari beliau ini juga sudah banyak sekali, termasuk yang tadi pada saat jeda Insan Persada saya sudah langsung dikasih oleh beliau. Sendra Dara-Dara. Ini saya belum sempat baca, tapi nanti akan saya baca Insan Persada hasil karya beliau Gumam Asa yang mana ke-8 ini Pak ya. Waduh, nanti saya minta tanda tangan juga berarti ya. Iya, boleh. Untuk Anda tadi juga yang ingin penasaran untuk mendapatkan pengen membaca bukunya bisa langsung ke Sanggar Kindai Seni Kreatif di Banjarbaru tadi Pak ya? Iya, di Lapangan Golok Landasan Ulin. Nah, jadi Anda bisa langsung datang ke sana. Baik,
saya simpan Pak ya? Ya boleh. Hadiah. Baik, ini hadiah untuk saya ya. Ya, menulis puisi ini kembali kita ke Ya. puisi. Tadi sudah siapapun bisa untuk menulis sebuah hasil karya puisi tadi. Yang penting di situ adalah berani menulis Pak ya. Nah, untuk membaca puisi Pak Ali, ini seperti apa? Karena ketika saya melihat seorang pembaca puisi, apalagi dalam sebuah lomba, ini teknik ataupun cara pembawaannya ini berbeda-beda nih. Betul. Nah, seperti apa sebenarnya Pak Ali? Oke, kita harus membedakan dulu konteks suasananya. Konteks suasana. Ada lomba, jadi membaca puisi untuk lomba. Tentu juri dan berbeda juri, bisa saja hasilnya berbeda. Berbeda, betul. Tapi tidak menutup kemungkinan hasilnya sama. Ya kan gitu. Karena tergantung tadi kapasitas juri yang pengalamannya atau dia punya penilaian seperti apa. Kadang-kadang yang harus diperhatikan dalam penilaian juri itu adalah hal-hal yang sangat subjektif yang bisa menghasilkan tidak sesuai dengan konteks tampilan. Nah, ini yang bisa menjerumuskan juri ke dalam hal seperti itu. Jadi ada kepentingan-kepentingan tertentu. Nah, ini yang membahayakan. Mudah-mudahan aman ya. Nah, kalau tampilan biasa, misalnya panggung biasa, tentu saja cara membacanya juga macam-macam. Karena di situ mengekspresikan secara full dan tidak punya batasan. Cuma kalau di dalam lomba-lomba kadang-kadang ada batasan-batasan yang sesuai dengan keinginan juri, sesuai dengan kepengetahuan juri. Nah, suasana baca puisi juga untuk Indonesia kalangan kita itu beda juga, kadang-kadang orang melihatnya dengan cara membaca di luar, terutama ya. Ada yang membaca tenang karena mementingkan, alasannya adalah mementingkan penyampaian makna dalam teks, kan gitu. Tapi ada juga yang punya tampilan semaunya, pokoknya sehabis-habis ekspresi gitu. Karena yang tampil adalah bagaimana dia mengekspresikan secara full. Ya kan, yang tampil nih, yang tampil dia tidak mau tahu yang nonton siapa-siapa, tidak tahu urusan. Yang penting dia tampil full gitu. Nah, persoalan yang seperti ini tidak masalah sebenarnya. Jadi kalau bicara tentang membaca itu secara umum kalau mau yang ke lomba maka ada penilaian misalnya vokal. Ya kan, secara dasar orang akan melihat itu vokal. Vokal nanti pecah-pecah lagi nih, bagaimana dia memainkan teks, ya kan, kemudian memainkan ini titik, iya, intonasi, rima, atau ada waktu durasi apa segala macam. Kemudian di situ juga ada penghayatan. Penghayatan itu lebih kalau dianukan di ekspresi ya, itu interpretasi terhadap teks itu bagaimana, apakah ke sifat sedih, sifat suka, sifat apa ya, mungkin itu lebih tercermin nanti di wajah. Di wajah. Kemudian ada yang gaya, tampilan, kemudian ada gestur, itu arahnya ke gestur, arahnya ke tubuh, termasuk kepala selain wajah. Nah, pergerakan kepala masuk di gestur, tapi kalau wajah nanti arahnya ke penghayatan tadi. Jadi secara dasar orang juri akan menilai bagian itu. Bahkan ada bisa tambahan yang lain, misalnya ada yang menambahkan kostum, ada yang menambahkan adab ya, atau bagaimana sikap dalam membaca misalnya, atau ada tambahan-tambahan yang lain. Tapi yang secara umum itu dulu yang dasar. Ada vokal, ya kan, ada ekspresi atau penghayatan atau interpretasi biasanya istilahnya itu. Kemudian ada gaya. Nah, gaya tadi ke yang tubuh, ada pergerakan tubuh itu. Nah, untuk vokal kalau mau melatih sebenarnya ada yang memang dilatih terus-terusan tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa dengan vokalnya. Mungkin itu tergantung alat
titik-titik alat ucap ya, di mana titik-titik alat ucap itu yang membatasi. Tapi ada juga yang bisa dilatih dari awal, ternyata dia punya kemampuan untuk berkembang, maka vokalnya bisa lebih bagus. Jadi untuk baca puisi sebenarnya termasuk tadi. Oke, berani aja dulu, keluarkan aja dulu, asal ada pelatih ya. Ada pelatih, jangan betul. sembarangan juga, kadang-kadang bisa membuat pokoknya membahayakan ya kan, pita kalau suara. ya mungkin pita suara. Jadi harus ada yang memantau lah, yang mencermati, ada yang melihat gitu. Itu untuk yang awal-awal untuk latihan. Tapi untuk mereka yang sudah sering membaca itu tidak khawatir lagi. Cuma harus diperhatikan juga bahwa begini, penulis itu belum tentu pembaca yang bagus, pembaca, ya betul. kan? Tapi ada juga pembaca puisi yang bagus, tapi belum tentu dia bisa penulis. betul. Nah, gitu. Jadi ada beberapa orang yang masuk dalam kategori itu, dan ada juga yang dia menulis, ia membaca, ya segala macam ada juga. Akan gitu. Bisa semuanya gitu. Ya. Tapi untuk ketika kita membaca, apakah pesan dari puisi yang kita bawakan sampai ke orang itu juga penting? Ya, itu tergantung teksnya, ya kan, teksnya. Kemudian juga tergantung bagaimana dia menafsirkan teks itu untuk menyampaikan kepada orang lain. Tapi kalau namanya komunikasi dengan orang lain, ini juga ada kendala antara yang menyampaikan dengan yang menerima kan. Jangan-jangan yang menerima juga tidak sampai bisa juga kan. Jadi ketidaksampaian dalam pemaknaan itu harus kedua pihak diperhatikan. Akan gitu. Misalnya gini, ini yang umum ya. Di daerah kita ya, anggaplah Kalsel, itu masih kurang penghormatan terhadap ketika orang ada baca puisi. Si yang mendengar. Iya, yang menyimak. Masih ribut, masih berbicara, masih berdiskusi dengan yang lain, padahal ada orang baca puisi. Saya punya pengalaman loh, waktu di rumah dia Hadaning, sudah meninggal, perempuan. Dia dulu mengelola Swadesi, koran Swadesi di tahun-tahun 80-an itu ya. Itu sempat kami membuat lingkaran di rumah beliau di Depok gitu, di Depok. Lalu baca puisi bergiliran. Saya terlibat di dalamnya, makanya saya berani menceritakan dan saya mengalami sendiri. Ketika teman ada yang baca puisi satu orang, lalu ada yang berbisik-bisik atau bicara. Secara spontan ada yang negur, diam. Itu orang lagi baca puisi loh. Dengarkan itu. Kita belum. Masih mungkin, tapi mungkin pada suasana tertentu dan orang-orang tertentu mungkin masih bisa memahami. Tapi secara umum saya melihat di benua kita masih belum begitu. Ya, bahkan yang ribut itu para penyairnya sendiri juga. Mungkin faktor ini kali Pak ya, gugup atau apa gitu. Tapi kita harapkan juga untuk yang mendengar, itu edukasi lah, itu edukasi pelan-pelan. Jadi untuk yang mendengar ketika ada temannya yang sedang baca puisi, harap tenang gitu Pak ya. Mungkin nggak tahu ya kita apakah mungkin perlu perlu diadakan penelitian juga tuh. Kenapa orang tidak begitu tiba-tiba saja tidak begitu memperhatikan atau mencermati dan menyimak dengan baik ya. Menyimak dengan baik orang sedang baca puisi. Mungkin ada faktor-faktor apa gitu. Apakah membaca puisinya asing ya, atau membacanya kok aneh-aneh apa ini. Nah, itu dia, karena memang tadi untuk pembawaan dari membaca puisi berbeda-beda gitu ya. Jadi pembawaannya saat membawakan sebuah puisi itu memang berbeda-beda, yang itu membuat si pendengar jadi ada yang ini gitu ya. Makanya perlu dicermati lagi. Baik. Nah, di dalam puisi ini itu kalau saya masih ingat pelajaran waktu saya masih sekolah dulu, itu ada struktur-struktur puisi tadi Pak ya, seperti yang di awal-awal tadi bilang, ada berbagai macam-macam jenis bentuk bentuk puisi yang bait-baitnya tuh ada yang 4 baris di 4 baris pantun misalnya atau syair. Nah, itu strukturnya ini sebenarnya banyak Pak ya? Banyak saja, karena apalagi puisi-puisi yang sekarang yang kontemporer yang sudah masuk ke dalam dunia postmodern gitu. Nah, apakah itu masih sama dengan puisi-puisi zaman dulu?
Ada juga yang dulu sudah dibuat juga, cuma kadang-kadang pengulangan saja zaman yang sekarang ini kan. Ada yang strukturnya yang misalnya batang tubuh puisi itu terdiri dari 1 bait, 2 bait, 3 bait, 4 bait. Nah, ada yang 3 bait. Nah, kemudian ada yang dalam 1 bait 4 baris. Ada yang 1 bait itu hanya 1 baris. Nah, bahkan bisa lebih. Ada yang 1 puisi itu full 1 bait saja, penuh gitu. Bahkan penuhnya tidak hanya membentuk ke bawah vertikal, dia juga penuh ke samping. Nah, jadi seperti prosa, tulisan penuh ya. Nah, itu ya. Kemudian ada juga yang 1 puisi hanya judul, lalu batang tubuhnya atau bait hanya puisinya 1 kata. Cukup. Misalnya ada yang kita kenal doa, ujungnya amin aja. Dan itu puisi. Itu sebuah puisi. Ya, itu puisi. Dan lebih ekstrim lagi yang Sutarji. Judul yang kalian itu. Kalian bukan kata malah bawahnya itu. Hanya partikel bagian dari kata itu, penambahan dari kata. Hanya kalian pun. Ya udah, habis. Itu aja puisinya. Ada puisinya itu. Tapi ada juga yang namanya puisi yang bisa dalam bentuk yang tampilan ya. Mungkin dalam bentuk gambar, ada yang dalam bentuk lukisan, ya kan. Jadi semacam dia bergelut lah di dalam dunia kreatif yang bisa mengarah ke eksperimen-eksperimen. Nah, itulah keindahan dalam alunan sebuah puisi tadi. Tapi intinya adalah berani tadi Pak ya. Berani membuat. Tapi harus dipertanggungjawabkan. Berarti ya kan? Mempertanggungjawabkannya ya mungkin dengan alasan, dengan argumen, dengan macam-macam konsep. Alasan ketika kita membuat itu tadi Pak ya. Ya, tapi bisa saja alasan itu dibuat nanti belakangan lah apa-apa. Ya. Yang penting kita berani tulis dulu. Berani tulis tadi seperti yang dan tidak jarang kita menuliskan sesuatu atau melukiskan sesuatu ya kan dengan berani tadi. Awalnya kita tidak punya konsep bisa saja. Tapi setelah jadi baru bisa diceritakan bisa saja. Tapi banyak juga yang harus punya konsep dulu. Saya harus menulis ini nanti begini. Tiba-tiba begitu bisa saja konsepnya berubah. Betul. Ada juga yang memang sudah punya tujuan tersendiri untuk membuat sebuah puisi gitu. Jadi intinya sekali lagi harus berani menulis, berani memulai, berani mencoba dan berani meyakini bahwa itu asli karya saya dan karya saya paling bagus. Saya jadi pengen coba nanti Pak. Tapi ingat ya kalau pemula ini pemula ya, saya tidak tahu pemulanya berada di mana. Saya saran aja kalau si pemula, jangan menilai terlalu tergesa-gesa terhadap puisi atau karya Anda sendiri. Menilai-nilai tergesa-gesa dalam artian? Biasanya akan bisa menjatuhkan mental sendiri nanti. Nah itu dia. Rata-rata kan akan mengatakan puisi saya jelek. Jadi padahal kita berani harus mengatakan bahwa ini puisi saya yang paling bagus. Nah intinya harus berani dan jangan menilai hasil karya kita itu jelek tadi Pak ya. Karena setelah itu harus ada lagi kelanjutannya. Nah itu tadi. Ini untuk tips untuk Anda yang pemula ingin memulai membuat sebuah puisi dari Pak ya. Karya puisi lah. Karya puisi. Kan? Jadi tidak usah dulu menilai karya sendiri. Ada tips lain untuk pemula-pemula di luar sana itu Pak Ali? Ya bisa misalnya kalau puisi ya hindari, bukan berarti tidak boleh. Kurangi saja kata-kata sambung. Misalnya yang banyak tuh yang. Nah, karena yang ini nanti akan menjebak salah satunya ada kepada penjelasan. Jadi kalau sudah masuk pada penjelasan itu rata-rata pada kalimat yang prosais. Bukan berarti tidak ada jenis puisi prosais. Cuma kalau yang misalnya penuh yangnya saja kan. Artinya kan harus ada penjelasan. Ya, nanti akan menjadi jelas dia. Karena secara umum orang akan menikmati puisi itu ketika dia merasakan ada rahasia di dalamnya yang bisa dia tembus lah rahasia itu. Cuma mengungkapkannya tidak langsung. Misalnya saya katakanlah ada ibu yang mau pergi ke pasar lalu dia menulis bahwa pagi ini jam 9.30 saya akan berangkat ke pasar. Tapi kalau misalnya ditulis saya mau lihat orang ramai.
Simple, Beda kan? Beda. Cuman Saya artinya- melihat saya ingin melihat orang ramai. Dia tidak mengatakan pasar, Tidak dia mengatakan tidak pasar. mengatakan apanya detail-detailnya, tapi tentang suasana yang ramai orang bisa menafsirkan. Maksudnya ramai apa ya? Iya betul. Jadi orang akan Tahu-taunya yang diinginkan si penulis ramai itu pasar. Nah itu dia. Mungkin kita tanpa sadari juga banyak menemukan yang seperti ini. Ya. Mhm. Atau bahkan tidak kata itu, bisa saja ketika orang akan melihat suasana di mana yang bisa dinikmati suasana itu, maka orang bisa menghadiri ya suasana itu dan berbondong-bondong untuk menikmatinya. Dan salah satu puisi sebagai perjuangan juga, terutama untuk di daerah benua kita, nikmati saja apabila ada orang yang membaca puisi, bahwa itu bukan sesuatu yang aneh, bukan sesuatu yang asing, tetapi paling tidak kalau misalnya tidak suka ya terhadap melihatnya ya, pejamkan mata dan nikmati kata-kata yang terdengar. Nah itu dia, meresapi kata-kata yang didengar, yang dibacakan oleh si pembaca puisi tadi. Ya. Baik. Aduh. Sudah di penghujung waktu nih Pak. Oh ya. Harapan untuk puisi sebelum nanti kita Insan Persada akan sama-sama melihat dan juga mendengarkan Pak Ali sastrawan membacakan sebuah puisi hasil karya beliau ya. Harapan dulu nih untuk puisi ke depan. Puisi ke depan kita berharap semakin berani dan semakin kuat lagi, gencar lagi ya, gas lagi untuk penulisannya. Maka apa yang saya katakan, militansi dalam kepenulisan sastra terutama khususnya puisi di benua kita akan semakin bagus. Sikap militansi. Baik. Dan tadi juga kita mengharapkan untuk hari puisi mungkin nanti akan ditentukan Pak ya? Ya, mudah-mudahan. Kalau perlu kita yang duluan lah. Betul. Kita yang duluan, terus di Kalimantan Selatan nanti. Apalagi sudah IKN ya? Betul. Nah, siapa tahu orang-orang Kaltim nanti yang menentukan. Iya, baik. Nah, sekarang saatnya kita sama-sama Insan Persada menyaksikan dan juga mendengarkan Ali Samsudin Arsy selaku sastrawan dan juga Ketua Dewan Sastra SKS untuk membacakan hasil karya beliau, hasil karya puisi dari buku Musikalisasi Gumam Asa. Untuk kumpulan puisi 2021 ya. Judul puisinya Kesaksian Sayap Jendela. Wah, ini spesial untuk apa nih? Hari Kartini. Karena memang kita juga memperingati tanggal 22 berarti kemarin ya? Kemarin memperingati Hari Kartini, dan ini spesial untuk para Kartini yang ada di mana saja berada. Kesaksian Sayap Jendela ini katakanlah ada dua. Biasanya jendela ada dua ya. Jadi anggaplah jendela ini yang ada di rumahnya Kartini. Jadi dia menyaksikan apa yang ada di dalam. Termasuk ketika ada Kartini di dalamnya. Nah, jadi ini kesaksian sayap jendela. Oke, saya membacanya santai saja, tidak usah teriak-teriak kayak di panggung dan mencak-mencak. Biasanya iringan pakai blues juga bisa. Siap, Pak. Oke, langsung ini ya. Kesaksian sayap jendela. Rumah Kartini sejati. Sangat kami tahu tentang matanya, bahkan tentang suara hatinya. Sepasang sayap jendela menuturkan perihal dia. Berdiri perlahan, lembut berjalan, membuka lebar tubuh kami, mengundang masuk angin serta cahaya. Sayap jendela setia selalu membuka cerita. Bisakah kalian membawaku terbang? Aku ingin merasakan udara lepas di luar sana, wahai sepasang jendela. Tuturnya penuh harap di suatu pagi cerah cuaca. Kami bawa di seputar rumahnya, namun dia tak sedia berlama-lama. Lanjut sayap jendela. Dia pun meminta, bawalah aku lebih jauh, bahkan ke tempat tak terlihat oleh istana. Mana mungkin menolaknya, saksi atas perjalanan jiwa-jiwa.
Kesaksian sayap jendela untuk perjalanan manusia. Bawalah aku lebih jauh, bahkan ke tempat tak terlihat oleh istana. Kesaksian sayap jendela rumahmu, Jepara, rumah kita. Itu aja ya. Siap. Oke, sebenarnya ada 3 yang khusus untuk Kartini. Saya sampaikan aja judulnya di sini. Lorong Gelap dan Kartini. Kemudian ada Taman Bunga-Bunga. Jadi ini untuk Hari Kartini, dan mudah-mudahan apa yang diperjuangkan oleh Kartini dalam surat menyuratnya lalu dikumpulkan dalam satu buku. Habis gelap terbitlah terang, maka Indonesia harus menjadi yang lebih terang di dunia ini. Makasih. Amin. Makasih Ali Samsudin Arsi, sastrawan yang juga Ketua Dewan Sastra Arus Sastra Kalimantan Selatan, sudah membacakan puisi spesial untuk Kartini, spesial di Hari Kartini juga. Dan akhirnya harus undur pamit, kita harus undur pamit. Terima kasih Pak Ali Samsudin Arsi sudah hadir di dialog agenda kita spesial Hari Puisi. Mudah-mudahan nanti puisi kedepannya makin jaya lagi. Dan nanti juga untuk hari kepastian untuk puisi juga nanti akan ditentukan Pak ya. Iya. Amin. Siapa tahu yang setelah IKN ya. Setelah IKN. Dan setelah dialog ini. Betul. Baik, ya Insan Persada, terima kasih atas kebersamaannya. Saya harus undur pamit dari program Dialog Agenda Kita spesial Hari Puisi di edisi hari ini Senin 22 April 2024. Mohon maaf kalau ada salah kata. Jangan lupa untuk selalu berbuat baik dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Selamat siang dan sampai jumpa. Demikian Dialog Agenda Kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. .7 Abdi Persada FM. Inilah Headline Persada. 104,7 Abdi Persada FM bergerak untuk Banua. Inilah headline Persada bersama saya Erwa Yuradi. Dari Kalimantan Selatan, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Koperasi dan UKM siap memfasilitasi 1.000 UMKM untuk mendapatkan sertifikat halal. Disampaikan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan Gusti Yanuar Norifai, peserta 1.000 sertifikasi halal ini merupakan UMKM yang telah memiliki nomor induk berusaha atau NIB, dan hal ini dikarenakan NIB menjadi syarat utama dalam fasilitasi sertifikasi halal. Informasi nasional Insan Persada hasil survei terbaru Indikator Politik Indonesia pada April 2024 mengungkapkan Kejaksaan Agung menduduki posisi puncak sebagai lembaga hukum yang paling dipercaya oleh publik Indonesia. Tingkat kepercayaan publik terhadap Kejaksaan mencapai 74,7%, mengungguli lembaga seperti Mahkamah Konstitusi, Pengadilan, Polri, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Peneliti utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menjelaskan, survei tersebut dilaksanakan pada 4 hingga 5 April 2024 dengan melibatkan 1.201 responden yang diwawancarai melalui telepon dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%. Dikutip dari berita1.com. Informasi internasional Insan Persada, Amerika Serikat mengisyaratkan akan memberikan sanksi kepada sebuah unit militer Israel atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia di tepi barat Palestina. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengisyaratkan langkah-langkah tersebut ketika ditanya tentang laporan bahwa departemennya telah merekomendasikan pemotongan bantuan militer kepada sebuah unit Israel yang terlibat dalam insiden kekerasan di tepi barat. Tuduhan-tuduhan tersebut muncul sebelum serangan mematikan pada tanggal 7 Oktober oleh Hamas di Israel Selatan. Dikutip dari cnnindonesia.com. Demikian headline Persada bersama saya Erwa Yuradi dan scriptwriter Syaukani Chandrawinata. Nantikan headline Persada berikutnya hanya di 104,7 Abdi Persada FM bergerak untuk Banua. Demikian headline Persada. 104,7 Abdi Persada FM. Wujudkan mimpimu
Radio adalah media pemersatu bangsa. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga. Saya Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Pesan ini dipersembahkan oleh Abdi Persada 104,7 FM, bergerak untuk Banua. Para pendengar di mana saja berada, saya Haji Sahbiri Nur, Gubernur Kalimantan Selatan. Tetaplah bersama Radio Abdi Persada 104,7 FM, bergerak untuk Banua. Bersama